setiap kehidupan kita pasti perlu yang namanya perjuangan. Dan saat ini juga, bulan ini adalah bulan yang sangat spesial bagi bangsa kita. Karena bulan Agustus ini, negara kita sedang memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Amin. Tuhan yang memulai suatu pekerjaan yang baik bagi bangsa kita. Kita juga percaya bahwa juga Tuhan yang akan memimpin, menuntun bangsa kita. Kenapa Tuhan memberkati bangsa kita? Karena ada kita, orang-orang percaya. Ya, akan tetapi kita tahu bahwa kemerdekaan yang dimiliki, yang diperoleh itu tidak hanya sekedar gampangan, saudara. Kemerdekaan yang diperoleh adalah kemerdekaan yang melalui perjuangan. Merelakan harta dan nyawa, kehilangan pada saat itu. Dan lagi kita juga tahu bahwa setelah kemerdekaan tahun 45, perjuangan bangsa Indonesia itu sungguh-sungguh lebih berat. Kenapa? Karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini salah satunya, saudara, pertempuran Surabaya di 10 November 45. Kalau kita tahu, peperangan ini peperangan yang sangat besar karena penyebab pertempuran Surabaya ini adalah meninggalnya atau tewasnya jenderal dari Inggris, yaitu Walabi. Ya, jadi pada saat itu Surabaya digempur ya untuk menyerah. Tetapi yang luar biasa, mereka mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga kita memperingati 10 November tahun 45 itu sebagai Hari Pahlawan. Kenapa? Karena pada saat itu mereka memperjuangkan kemerdekaan yang sudah diberikan. Dan pada saat ini juga, kita juga perlu percaya, saudara, bahwa bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Yesus? Ya, apakah kehidupan kita akan aman-aman saja tanpa perjuangan? Ya, apakah kehidupan kita damai, tentram, dan mungkin juga kita berpikir tanpa masalah? Ya, kita selalu sukacita, tambah sakit penyakit. Akan tetapi yang kenyataannya kita tahu, justru banyak yang bertanya sama saudara, kenapa pada saat kita di dalam Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, begitu banyak masalah, pencobaan yang kita alami. Mungkin saat ini, saudara, kita sedang mengalami sakit penyakit. Kita mengalami kegagalan. Kita mengalami bangkrut dalam bisnis kita. Kita diberhentikan pekerjaan kita. Bahkan kita memiliki hubungan yang buruk dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Bahkan kita terlibat dalam, jatuh dalam masalah keuangan, hutang piutang. Ya, dan yang lebih lagi, kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita jatuh dalam dosa lagi. Kenapa kehidupan ini bisa terjadi, saudara? Kenapa banyak orang Kristen yang kalah dan menyerah, walaupun mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus? Kenapa mereka pasrah dan tawar hati, dan akhirnya mereka meninggalkan iman mereka yang awalnya mereka sudah percaya di dalam Yesus. Mereka percaya mereka sudah dimerdekakan. Ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita hari ini, saudara. Di saat situasi keadaan yang berat saat ini, bisa saja membuat kita menyerah, kita tidak hidup dalam perjuangan, akhirnya kita pasrah, bahkan kita bisa mengakhiri kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan, yang Tuhan katakan bagaimana perjuangan kehidupan orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10-13. Saya mau mengajak saudara, walaupun saudara di mute, kita baca sama-sama ayat ini. Firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu ini menguatkan kami, dan membuat kami menjadi pelaku firman Kau. Sebab Engkau mengatakan bersama dengan Kau, kami bisa melakukan segala sesuatu, dan Engkau memberikan kami kemenangan di dalam perjuangan kami. Berkati setiap jemaat pada hari ini, Roh Kudus menguasai kami, memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kalau kita baca di kitab Efesus, kita tahu bahwa sebenarnya di dalam kitab Efesus tidak ditemukan permasalahan yang berat saat itu. Pada saat Paulus menulis jemaat di Efesus dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja, dan Paulus menulis nasihat-nasihat, saudara. Yang pertama, nasihat-nasihat bagi orang jemaat di Efesus saat itu adalah bagaimana Paulus hidup, bagaimana jemaat hidup di dalam kesatuan di dalam jemaat, dan bagaimana hidup di dalam keluarga mereka. Akan tetapi yang luar biasa di sini, di pasal yang terakhir, Paulus sedang menasihatkan untuk mereka bagaimana kehidupan orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Yesus. Ya, apa yang kita perlu belajar dari sini? Yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa karena mereka masih memiliki musuh, ya, yaitu iblis, yang berusaha untuk mengalahkan dan menjatuhkan mereka dengan segala tipu muslihatnya. Dikatakan ada musuh yang terus menyerang pada saat jemaat di Efesus. Walaupun situasi keadaan yang baik-baik saja sepertinya, tapi dikatakan bahwa kamu akan melawan tipu muslihat iblis, dikatakan. Untuk itu dikatakan bahwa kalau kita belajar kata iblis, dikatakan itu adalah musuh. Dikatakan tuan dari semua dosa. Dan dikatakan senjatanya yaitu tipu muslihat. Ya, apa arti tipu muslihat? Tipu daya. Tipu daya adalah bermacam-macam tipu yang akan berusaha untuk mendatangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Iblis adalah tuan dari semua dosa, dan iblis adalah musuh orang percaya. Ya, dikatakan bahwa dia berusaha untuk bermacam-macam tipu daya untuk menyerang kita dan menyerang keadaan jemaat di Efesus saat itu. Jika iblis menyerang jemaat di Efesus, iblis juga pasti menyerang kehidupan kita sebagai orang percaya. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita dan mengalahkan kita. Iblis menipu kita dengan berbagai macam kehidupan, masalah dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami masalah keuangan saat ini. Kita mengalami pekerjaan, bisnis kita lagi bermasalah, masalah kebutuhan kita, masalah hubungan dengan pasangan kita. Begitu banyak yang dia pakai keadaan-keadaan yang tidak baik itu untuk menyerang kita dan menjatuhkan kita. Akan tetapi, kita percaya bahwa pada saat iblis menyerang kita, firman Tuhan katakan dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar saat ini. Saudara, bulan kemarin, ya, kita INV Nation Campus mengadakan seminar, judulnya yaitu Anak Muda dan Tantangannya. Ya, ini flyernya. Jadi kita belajar sebagai anak muda, begitu banyak tantangannya, dan topiknya adalah bagaimana terhindar dari penyakit menular seksual. Dan di saat itu disampaikan dengan data yang valid. Kalau saudara tahu bahwa yang terlibat dalam penyakit menular seksual itu anak-anak di usia 13 tahun, saudara. Anak-anak yang kalau kita lihat dari usianya, mungkin dikatakan baru SMP. Tapi mereka sudah jatuh dalam dosa. Dan bagaimana iblis berusaha menjatuhkan generasi muda, yaitu anak-anak kita. Ya, di situ diceritakan pada saat mereka jatuh dalam dosa, dalam kehidupan bebas, mereka akan menghadapi kesusahan dalam masa depan mereka. Ya, kita juga tahu, kalau saudara tahu, perceraian di Bali, ya, itu sangat menyedihkan. Ya, satu hari itu ada 2 pasangan yang bercerai. Ya, itu suatu hal yang bahkan kalau kita lihat bagaimana selama setahun. Dan juga keadaan COVID hari ini itu membuat Indonesia mengalami yang namanya pengangguran itu selama sebanyak 3,7 juta masyarakat yang menganggur karena keadaan yang berat situasi seperti ini. Dan keadaan-keadaan seperti ini iblis pakai untuk menyerang kita, menghancurkan setiap orang percaya. Ya. Kenapa? Karena dikatakan di Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri hidup kita, membunuh hidup kita, dan membinasakan. Tidak ada dosa yang membawa kepada masa depan yang penuh harapan. Yang ada, dosa membawa kita kepada kerusakan kehidupan kita, dan akhirnya kita binasa. Dan
Paulus bukan hanya menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa ada musuh, tapi Paulus juga mengingatkan jemaat di Efesus bahwa ada perjuangan. Untuk itu mari terus berjuang. Untuk itu mari mempertahankan kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Saudara, jemaat di Efesus diingatkan oleh Paulus untuk tetap berjuang. Perjuangan berarti pertarungan secara fisik, pertarungan secara rohani untuk melawan musuh yang menyerang kita dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Saya juga percaya pada hari ini, kita juga Tuhan panggil untuk terus berjuang. Tuhan panggil untuk kita terus menjaga hidup kita dengan benar. Karena apa? Karena kita memiliki musuh yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk menjatuhkan setiap kita sebagai orang percaya. Mari kita menyatukan hati kita pada hari dengan kebenaran firman Tuhan. Ada musuh yang berusaha menjatuhkan kita, dan juga kita masih memiliki perjuangan di dalam Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari bangun kesadaran, mari berjaga-jaga bahwa kita punya musuh, kita punya lawan, yaitu si iblis yang berusaha untuk terus setiap saat menyerang kita, menjatuhkan kita. Iblis bisa menyerang kita dengan situasi keadaan saat ini. Dengan hubungan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan kuliah kita, dengan pendidikan kita. Tetapi yang luar biasa, saudara, ya, bahwa Paulus bukan hanya menasehati jemaat untuk bisa sadar bahwa ada musuh dan ada juga perjuangan. Paulus juga mengingatkan setiap jemaat Efesus bahwa bagaimana caranya untuk bisa menang di dalam perjuangan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan ayat yang ke-18, saudara, bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Ini yang Paulus sedang memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus dan juga jemaat untuk kita sekarang saat ini. Bagaimana kita bisa menang di dalam perjuangan melawan musuh kita, yaitu si iblis, dengan tipu muslihatnya. Ya, di sini katakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Apa arti ayat ini? Ayat ini berarti seperti ini, saudara, bahwa akhirnya kamu menjadi mampu untuk melakukan sesuatu karena mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan yang berkuasa. Paulus menasihati jemaat di Efesus bahwa untuk bisa menang dalam perjuanganmu, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, yang pertama yang harus kamu lakukan, hendaklah kamu menjadi mampu untuk melakukan sesuatu. Kenapa kita bisa melakukan sesuatu? Karena mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan yang berkuasa. Hubungan yang dekat dengan Tuhan memampukan kita menghadapi segala tipu muslihat iblis yang menyerang kita. Hubungan yang dekat bukan bicara tentang kita hanya datang hari Minggu ke gereja. Hubungan yang dekat berbicara tentang kesadaran dari diri kita bahwa kita tidak bisa hidup, tidak bisa berjuang tanpa memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan kita. Mari membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Mari kita membangun hubungan yang begitu dekat. Cari Tuhan. Bukan hanya cari berkatnya. Bukan hanya cari terobosannya. Tapi bagaimana kita mencari pribadi yang berkuasa. Paulus sadar, jemaat di Efesus, walaupun tidak ada masalah saat itu, tapi dikatakan akan datang hari yang jahat itu. Akan datang hari pencobaan. Akan datang hari yang penuh masalah. Untuk itu mari bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saat seperti ini, saudara, mari kita bangun hubungan pribadi, mencari pribadi yang berkuasa, yaitu Allah kita. Dan diceritakan seperti ini, saudara, ada satu cerita. Kalau saudara tahu cerita Paulus dan Silas, ya, pada saat Paulus dan Silas mereka dipenjara di Filipi, ya, pada saat mereka diperintahkan Tuhan untuk menginjili kota-kota di Makedonia,
Tapi apa yang dia terima? Mereka dipenjara, mereka dipasung, mereka didera. Tetapi yang luar biasa, saya percaya, pada saat Paulus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, Paulus bukan bersungut-sungut, Paulus bukan berkeluh kesah, tapi diceritakan di saat itu, Paulus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan kita tahu, saudara, mungkin saudara tahu ceritanya, bahwa Paulus mengalami mukjizat yang dari Tuhan, tiba-tiba ya Tuhan melakukan mukjizatnya, terjadi gempa, dan segala rantai yang memasung mereka terbuka. Artinya saudara, begitu banyak tipu muslihat iblis menyerang kita, berusaha untuk kita menyalahkan Tuhan. Keadaan membuat kita menyalahkan keadaan orang-orang. Tapi pada saat kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kita tidak fokus kepada diri kita sendiri, tapi kita memuliakan nama Tuhan dan percaya Allah yang berkuasa, Allah yang pasti menolong. Paulus dan Silas, dan kita juga percaya Paulus dan Silas itu menjadi contoh bahwa kita juga bisa pada saat kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan menolong kita. Ada satu cerita saudara, keluarga di jemaat di Every Nation Jimbaran, mungkin saudara kenal ya, yang namanya Pak Ken dan Miss Ruth. Nah, ini fotonya ya, jadi kita kasih hadiah ini pada saat mereka anniversary ya bulan kemarin. Ya, saudara tahu Pak Ken ini pemilik kafe Sada ya. Ini kafe bukan kafe dugem, saudara. Ini bukan kafe yang malam, tapi ini kafe untuk ekspatriat, orang-orang asing yang di Seminyak, ya. Jadi mereka menyiapkan makan pagi, makan siang, dan Miss Ruth bekerja di hotel sebagai manajer, ya, di hotel. Dan apa yang mereka alami di saat situasi COVID-19, hotel mereka tutup, kafe mereka tutup, dan pada saat mereka cerita kepada kami, mereka mengalami yang namanya intimidasi, kekhawatiran, ketakutan yang menyerang mereka sehingga membuat mereka tidak bisa tidur, saudara. Tetapi yang luar biasa, pada saat mereka tetap terus setiap pagi datang pada Tuhan, mereka berdoa dan membaca firman, dan Tuhan bicara kepada mereka. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka mendengar, mereka perlu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka tetap fokus pada kuasa Tuhan, bukan kemampuan mereka. Dan yang luar biasa, intimidasi, tekanan mereka yang membuat mereka tidak bisa tidur, kekhawatiran menguasai mereka. Tuhan berikan kelegaan buat mereka. Tuhan memberikan kelepasan buat mereka. Dan yang luar biasa, ya Tuhan bicara kepada Pak Ken, walaupun situasi keadaan yang tidak memungkinkan, Tuhan menaruh kasih dalam kehidupan Pak Ken untuk tetap membuka kafe tersebut. Untuk apa, saudara? Untuk mereka memastikan karyawan-karyawan mereka tetap bekerja dan mereka mendapatkan makanan setiap hari. Pak Ken dan Miss Ruth memutuskan untuk tetap buka kafe tersebut karena mempunyai kasih, bukan untuk untung, saudara, tapi untuk rugi. Kenapa? Karena mereka mendengar suara Tuhan. Mereka mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan sehingga mereka berani walaupun situasinya merugikan mereka, tapi mereka tetap percaya. Firman Tuhan katakan seperti ini di dalam Roma 8:31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Jika jemaat di Efesus dinasihati oleh Paulus untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, mari kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang selalu berpikir bahwa tanpa Allah kita tidak bisa. Bagaimana kita mempunyai handphone, saudara, contohnya. Handphone itu selalu dicas untuk mempunyai daya, untuk berfungsi. Mari kita juga mengatakan, tanpa Kristus, tanpa Tuhan, tanpa membangun hubungan dekat dengan Tuhan, kita tidak akan bisa melawan tipu muslihat iblis. Mari membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, dikatakan selanjutnya bahwa Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi. Dikatakan seperti ini, saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Amin. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kata kenakanlah, kata ambillah, itu bicara tentang bagaimana
jemaat Efesus untuk tetap terus untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, di sini bicara bagaimana ketaatan jemaat Efesus itu dibutuhkan. Ya, kalau sudah lihat gambar dari perlengkapan senjata Allah, ya, di sini dikatakan berawal dari katakan mengenakan kasut kerelaan hati untuk memberitakan Injil. Ya, dikatakan menggunakan ikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, menggunakan ketopong keselamatan, bahwa Kristus telah menyelamatkan mereka, memerdekakan mereka, menggunakan pedang roh dan berdoa, perisai iman. Mari saudara, dikatakan kenakanlah, katakan ambillah, itu sebuah ajakan untuk bertindak dan melakukan sesuatu, saudara. Ya, mari kita membangun ketaatan kepada firman Tuhan. Ini waktunya kita kenakan kerelaan hati untuk memberitakan firman Tuhan. Ini waktunya tidak mementingkan masalah kita terus. Ini waktunya kesempatan yang terbaik untuk kita memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada orang-orang. Ini waktunya kita menanggalkan beban dosa yang selama ini mungkin kita kompromi. Kenakanlah, dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Mari kita hidup kudus pada hari ini. Menjaga hidup kita. Mari kita berbaju jirakan keadilan. Hidup memikirkan orang lain. Bukan hanya fokus kepada mementingkan kemenangan atau diri kita sendiri. Mari kita gunakan perisai iman. Mari membangun waktu pribadi dengan Tuhan. Dan perkatakan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita melawan tipu muslihat iblis. Di sini dikatakan, kenakanlah dan ambillah sama seperti keadaan sekarang, saudara. Mungkin kita selalu keluar, kita melakukan aktivitas, kita selalu menggunakan masker. Tanpa masker, kita bisa kena penyebaran COVID-19. Tapi di sini dikatakan, tanpa mengenakan dan mengambil perlengkapan senjata Allah, kita menjadi sasaran musuh kita, yaitu si iblis yang menyerang kita. Kuncinya apa? Bagaimana kita membangun ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Membangun waktu pribadi dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kehidupan orang percaya, perjuangan untuk bisa menang, yaitu kita membangun ketaatan di dalam setiap kehidupan kita. Ketaatan kepada firman Tuhan memampukan kita untuk bertahan dan melawan segala tipu muslihat iblis. Ya, saya lanjutkan cerita saat Paulus dan Silas, saat mereka mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, ya, mereka bukannya menggerutu, bersungut-sungut, mereka memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah pada saat penjaga penjara melihat bahwa pintu-pintu tahanan terbuka, mereka berpikir semua tahanan kabur. Tapi apa yang terjadi, saudara? Penjaga penjara itu melihat mereka tidak ada yang kabur. Bahkan setelah itu, kita tahu bahwa kepala penjara bertobat dan dilayani oleh Paulus dan Silas. Bahkan bukan hanya kepala penjara, tetapi juga dikatakan seluruh isi keluarganya, seluruh keluarganya memberi diri untuk percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Ya, saya percaya Paulus dan Silas pada saat kalau mereka hanya mementingkan diri sendiri, pada saat Tuhan melakukan mukjizat, mereka langsung kabur, saudara. Mereka langsung meninggalkan penjara tersebut. Tapi mereka mendengar, mereka tetap stay di dalam penjara tersebut. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan. Supaya apa? Supaya kepala penjara dan seluruh keluarganya diselamatkan. Pada saat kita membangun ketaatan kepada Tuhan, bukan hanya hidup kita yang diselamatkan, tetapi juga saudara kita bisa menyelamatkan banyak orang lain. Paulus dan Silas melakukan itu. Dan cerita yang tadi yang saya ceritakan tentang Pak Ken dan Miss Ruth, saya mau ceritakan saudara, pada saat Pak Ken dan Miss Ruth mendengar supaya mereka tetap membuka kafe mereka, walaupun pasti rugi, walaupun pasti tidak ada untung, tapi mereka melakukan karena apa? Karena Tuhan bicara. Mereka mempunyai kasih untuk karyawan-karyawan mereka. Mereka memperhatikan bagaimana karyawan saya supaya mereka bisa hidup. Supaya mereka tetap mempunyai makan dan bekerja. Dan yang luar biasa,
Mereka bukan hanya mendapatkan perbuatan kasih, yaitu mereka mendapatkan sembako. Tapi 2 dari 3 orang ini menerima Yesus di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Keselamatan, ketaatan kita kepada Tuhan bukan hanya menyelamatkan kehidupan kita, tetapi juga akan menyelamatkan orang lain yang belum mengenal kepada Tuhan. Mari kita membangun hidup kita saat ini, saudara. Pada saat kita belajar membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, cari Tuhan. Bukan hanya sekedar cari berkat-berkatnya. Bukan hanya mencari terobosan-terobosannya. Tetapi cari Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa. Mendengar suara Dia. Dan mari membangun ketaatan saat ini. Jika Tuhan hendak kita taat, saya percaya juga kita dimampukan untuk kita bisa melakukannya. Hubungan yang dekat dengan Tuhan dan ketaatan kita kepada firman Tuhan membuat kita memperoleh kemenangan di dalam perjuangan hidup kita. Dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Saya percaya begitu banyak kesulitan, masalah, tantangan yang kita hadapi saat ini karena COVID-19. Tapi mari kita lakukan firman Tuhan. Mari membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari membangun ketaatan dengan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, dikatakan kita bukan hanya berjuang di dalam kehidupan kita, tapi juga kita menang dan kita tetap berdiri bersama dengan Tuhan untuk kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Ayat yang terakhir saya mau katakan, saudara-saudara, di Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan katakan seperti ini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya aku beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Situasi keadaan yang berat, tapi percaya di dalam Kristus kita memperoleh damai sejahtera. Dan bukan hanya itu saja, di dalam Kristus kita juga akan memperoleh kemenangan yang telah Dia terima. Mari kita lihat salib Yesus, saudara. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan Yesus katakan, sudah selesai. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib, Dia menanggung segala hukuman dosa kita. Dan Yesus katakan, sudah selesai. Apa situasi keadaan hari ini? Mari membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan. Dan pada saat Tuhan bicara sama saudara, lakukan dengan ketaatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami telah mendengar firman Engkau. Kami tahu, Tuhan, di dalam dunia, begitu banyak hal yang membuat kami bisa menderita. Tetapi di dalam Engkau mengatakan, Yesus, di dalam Engkau ada damai sejahtera. Dan Engkau telah mengalahkan dunia. Tuhan, kami berdoa memberkati untuk setiap jemaat yang mendengar. Walaupun situasi keadaan yang dialami oleh setiap jemaat yang berat, tantangan, cobaan yang berat, tapi pada saat mereka mencari Engkau, mereka membangun ketaatan di dalam Engkau. Mereka mendapatkan kemenangan bersama dengan Engkau, Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara, jika saudara dalam keadaan situasi keadaan yang berat saat ini, mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan. Saudara sudah tawar hati. Saudara sudah mungkin frustasi dengan keadaan situasi saat ini. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan sedang berbicara kepada saudara hari ini. Tuhan yang memampukan saudara untuk melewati situasi seperti ini. Dan Tuhan yang memegang saudara dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan yang gemilang. Tuhan, kami berdoa. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini, Tuhan. Kami kata Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemenangan untuk mereka bisa melewati situasi seperti ini dan keluar sebagai pemenang-Mu. Tuhan, urapi mereka. Balut luka-luka mereka, Tuhan. Balut setiap ketawaran hati, setiap frustasi. Engkau berikan penghiburan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati.